Baik, terima kasih untuk kesempatannya dalam memaparkan rekonsiliasi bank. Saat ini kami dengan kelompok C dari Karya Semesta oleh Tita, Radityo, Noviati, Ransi, dan Alim Fahri. Slide. Baik, apa itu rekonsiliasi bank? Jika setiap penerimaan kas disetor ke bank dan setiap pengeluaran kas, kecuali kas kecil, menggunakan cek, maka rekening kas akan dapat dibandingkan dengan laporan bank. Rekonsiliasi atau penyesuaian laporan bank berguna untuk mengecek ketelitian pencatatan dalam rekening kas dan laporan bank, dan juga untuk mengetahui penerimaan dan atau pengeluaran yang sudah terjadi di bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Rekonsiliasi bank sebaiknya dibuat oleh pegawai yang tidak mempunyai kepentingan terhadap kas. Next. Hal-hal yang menimbulkan perbedaan catatan kas dengan laporan bank. 1. Elemen-elemen yang oleh perusahaan sudah dicatat sebagai penerimaan tetapi belum dicatat oleh bank. Di antaranya yaitu A. Setoran yang dikirimkan ke bank pada akhir bulan tetapi belum diterima oleh bank sampai bulan berikutnya. Dalam kurung setoran dalam perjalanan. B. Setoran yang diterima oleh bank pada akhir bulan tetapi belum dilaporkan sebagai setoran bulan berikutnya karena laporan bank sudah terlanjur dibuat. Di dalam kurung setoran dalam perjalanan. C. Uang tunai yang tidak disetor ke bank. 2. Elemen-elemen yang sudah dicatat sebagai penerimaan oleh bank tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Di antaranya yaitu A. Bunga yang diperhitungkan oleh bank atas simpanan tetapi belum dicatat oleh perusahaan dalam kurung jasa giro. B. Penagihan wesel oleh bank sudah dicatat oleh bank sebagai penerimaan tetapi perusahaan belum mencatatnya. Next. Oke, poin ketiga. Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh perusahaan sebagai pengeluaran tetapi bank belum mencatatnya, di antaranya yaitu A. Cek-cek yang beredar atau outstanding check, yaitu cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan ke bank sehingga bank belum mencatatnya sebagai pengeluaran. B. Cek yang sudah ditulis dan sudah dicatat atau di jurnal sebagai pengeluaran tetapi belum diserahkan kepada yang dibayar, maka cek tersebut belum merupakan pengeluaran. Maka jurnal pengeluaran kas harus dikoreksi pada akhir periode. Poin 4. Elemen-elemen yang sudah dicatat oleh bank sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh perusahaan diantaranya yaitu A. Cek dari pelanggan yang ditolak oleh bank karena kosong tetapi belum dicatat oleh perusahaan. B. Bunga yang diperhitungkan oleh overdraft atau saldo kredit kas tetapi belum dicatat oleh perusahaan. C. Biaya jasa bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Poin kelima, kesalahan pencatatan baik oleh perusahaan maupun oleh bank. Next. Bentuk rekonsiliasi bank. Yang pertama, rekonsiliasi saldo akhir. Bagian A, laporan rekonsiliasi saldo bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. B, laporan rekonsiliasi saldo bank kepada saldo kas.
Kedua, rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir yang dapat dibuat dalam dua bentuk. Pertama, rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas. Ke saldo kas 4 kolom. Rekonsiliasi seperti ini biasanya dilakukan oleh auditor sebagai alat pengujian yang menyeluruh terhadap transaksi kas. Dalam bentuk ini, selain saldo awal dan saldo akhir, dapat diketahui juga perbedaan jumlah penerimaan dan pengeluaran antar catatan bank dan catatan kas. Bagian B, rekonsiliasi saldo bank ke saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar. 8 kolom, prinsipnya sama dengan rekonsiliasi 4 kolom untuk menunjukkan saldo yang benar. Disusun rekonsiliasi untuk masing-masing, di mana saldo kas dibuat dan saldo bank juga dibuat tersendiri. Next. Studi kasus rekonsiliasi bank PT Intan. Dari catatan kas, saldo 31 Desember 2010 adalah sebesar 376.800. Penerimaan bulan Januari 2011 sebesar 1.480.700. Jumlah kas 1.857.500. Pengeluaran selama Januari 2011 1.243.500. Saldo kas 31 Januari 2011 614.000 sekian ya 614.000. Saldo 31 Desember dari laporan bank, saldo 31 Desember 2010 adalah penerimaan selama Januari 2000. Saldo 31 Desember 2010 sebesar 381.100. Penerimaan selama Januari 2011 1.408.700. Jumlahnya 1.789.800. Pengeluaran selama Januari 2011 sebesar 1.243.100 dan saldo 31 Januari 2011 sebesar 546.700. Next. Dari perbandingan laporan bank dan catatan kas pada tanggal 31 Desember 2010 dan pada tanggal 31 Januari 2011. Setoran dalam perjalanan sebesar pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 160.000 dan tanggal 31 Januari 2011 180.000. Cek yang beredar pada tanggal 31 Desember sebesar 172.400 dan pada tanggal 31 Januari sebesar 161.200. Jasa giro pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar 6.000 dan pada tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp8.000. Biaya bank pada tanggal 31 Desember sebesar 1.200 dan pada tanggal 31 Januari sebesar 1.600. Uang kas yang tidak di-store pada tanggal 31 Desember itu tidak ada dan pada tanggal 31 Januari sebesar 40.000. Cek kosong atau yang di-store kembali bulan berikutnya sebesar pada tanggal 31 Desember sebesar 12.000 dan pada tanggal 31 Januari sebesar 14.000. Koreksi penerimaan piutang sebesar Rp101.200 dicatat sebesar Rp102.100 pada tanggal 31 Desember sebesar 900 dan pada tanggal
31 Januari itu tidak ada. Next. Baik, untuk rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Di sini ada 4 kolom ya dari keterangan. Ada saldo 31 Desember 2010, kemudian penerimaan Januari 2011, pengeluaran Januari 2011, dan saldo akhir 31 Januari 2011. Dari laporan bank pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp381.100. Kemudian pada penerimaan Januari 2011 sebesar Rp1.408.700. Kemudian terjadi pengeluaran pada Januari 2011 sebesar Rp1.243.100. Dan saldo akhir di Januari 2011 sebesar Rp546.700. Kemudian untuk transaksi yang selanjutnya yaitu setoran dalam perjalanan pada tanggal 31 Desember 2010 terjadi laporan pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sejumlah Rp160.000. Kemudian untuk penerimaannya terjadi minus Rp160.000 dan akhirnya di pengeluaran bulan berikutnya yaitu sejumlah 0 sampai di tanggal 31 Januari pun juga sejumlah Rp0. Kemudian di tanggal 31 Januari 2011 karena jumlahnya 0, maka di penerimaan pada bulan Januari 2011 itu sebesar Rp180.000. Dan di bulan Januari 2011 terjadi pengeluaran sebesar Rp0. Dan saldo akhir pada 31 Januari 2011 sebesar Rp180.000. Transaksi yang selanjutnya terjadi yaitu cek yang beredar pada tanggal 31 Desember 2010 dan di tanggal 31 Januari 2011, yaitu tanggal 31 Desember 2010 sejumlah minus Rp172.400. Rp172.400 dan di penerimaan bulan Januari 2011 yaitu Rp0 dan mengakibatkan pengeluaran Januari 2011 juga sebesar minus Rp172.400 dan saldo akhirnya pada tanggal 31 Januari yaitu sebesar Rp0. Karena di tanggal 31 Januari 2011 ini saldonya sebesar Rp0, pada penerimaan Januari 2011 juga sebesar Rp0. Dan di pengeluaran bulan Januari 2011 sebesar Rp161.200. Dan pada saldo akhir 31 Januari 2011 sebesar minus Rp161.200. Transaksi selanjutnya yaitu jasa giro. Jasa giro terjadi pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Januari 2011. Ini sebesar minus Rp6.000 pada tanggal 31 Desember 2010, kemudian pada penerimaan
Januari 2011 sebesar Rp6.000. Sehingga pada pengeluaran di bulan yang sama 2011, Januari 2011, yaitu sebesar Rp0. Dan saldo akhirnya juga Rp0. Karena saldo akhir pada tanggal 31 Januari 2000 sebesar Rp0, terjadi penerimaan pada Januari 2011 sebesar minus Rp8.000. Dan di pengeluaran Januari 2011 Rp0, maka saldo akhir di 31 Januari 2011 sebesar minus Rp8.000. Kemudian untuk transaksi yang selanjutnya yaitu muncul biaya bank pada tanggal 31 Desember 2010 dan 31 Januari 2011. Pada tanggal 31 Desember 2010, biaya banknya yaitu Rp1.200, sehingga penerimaan Januari 2011 sebesar Rp0. Dan pada pengeluaran Januari 2011 sebesar Rp1.200. Untuk saldo akhirnya menjadi Rp0. Karena di saldo akhir 31 Januari 2000 sebesar Rp0, maka penerimaan pun juga Rp0. Sehingga pengeluarannya pada Januari 2011 sebesar Rp1.600. Dan saldo akhir menjadi Rp1.600. Untuk transaksi selanjutnya yaitu kas yang tidak disetor pada tanggal 31 Januari 2011, yaitu sebesar Rp0. Sehingga untuk penerimaannya pada bulan Januari 2011 sebesar Rp40.000. Maka pengeluaran Januari 2011 yaitu sebesar Rp0. Dan saldo akhir di Januari 2011 sebesar Rp40.000. Kemudian terdapat cek kosong yang ditemukan pada tanggal 31 Desember 2010 yaitu sebesar Rp12.000. Maka penerimaan Januari 2011 yaitu Rp0 dan di pengeluaran sebesar Rp12.000. Maka saldo akhir di tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp0. Kemudian karena saldo akhir sudah Rp0, maka pada penerimaan Januari 2011 terdapat saldo Rp14.000 dan pengeluarannya Rp0. Maka terdapat saldo akhir di tanggal 31 Januari 2011 sebesar Rp14.000. Di sini terjadi koreksi penerimaan yaitu sebesar Rp900 pada tanggal 31 Desember 2010. Maka untuk bulan berikutnya pada Januari 2011 sebesar Rp0. Transaksi yang selanjutnya juga Rp0 pada Januari 2011 untuk pengeluaran dan saldo akhir yaitu Rp900 pada tanggal 31 Januari 2011. Jadi untuk saldo kas yang terjadi pada setiap transaksi yaitu pada tanggal 31 Desember 2010 untuk saldo kasnya sebesar Rp376.800, untuk penerimaannya sebesar Rp1.480.700, pada pengeluaran Januari 2011 sebesar Rp1.243.500, dan saldo akhir 31 Januari 2011 sebesar Rp614.000. Baik, demikian pemaparan dari
kami kelompok karya semesta C untuk rekonsiliasi bank. Terima kasih.